Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Kurniawan dari mahasiswa jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya, akan menjelaskan tentang sinergi antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Teman-teman tentu sudah sering mendengar ya, apa itu kebijakan fiskal, apa itu kebijakan moneter. Berikut adalah sinergi antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang diambil dengan cara mengendalikan pengeluaran dan penerimaan negara. Dalam hal ini diambil oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan. Sedangkan kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan dengan cara mengendalikan jumlah uang yang beredar oleh Bank Sentral. Dalam hal ini dipegang oleh Bank Indonesia. Keduanya bersinergi untuk mewujudkan kestabilan perekonomian nasional. Untuk mencapai kestabilan perekonomian nasional ini memiliki beberapa indikator. Salah satunya yaitu tingkat inflasi yang stabil dan pertumbuhan ekonomi yang stabil. Keduanya dapat dicapai dengan sinergi antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter yang baik. Jika kebijakan fiskal menetapkan kebijakan yang ekspansif, maka kebijakan moneter juga harus menetapkan kebijakan yang ekspansif untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Sedangkan jika kebijakan fiskal menetapkan kebijakan yang kontraktif, yaitu untuk menurunkan inflasi, maka kebijakan moneter juga harus kontraktif untuk berusaha menurunkan jumlah uang yang beredar. Berikut adalah contohnya. Contohnya, Indonesia memacu target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3%. Yang dilakukan oleh kebijakan fiskal, yang dilakukan Menteri Keuangan sebagai pemegang kebijakan fiskal adalah meningkatkan pengeluaran. Di RAPBN tahun 2020, kebijakan fiskal atau pengeluaran pemerintah mencapai 14% dari GDP. Padahal pada tahun-tahun sebelumnya hanya sekitar 6-9%. Begitu pula dengan Bank Indonesia. Bank Indonesia melakukan kebijakan moneter yang ekspansif pula, yaitu dengan menurunkan tingkat suku bunga. Loh, kok bisa? Karena dengan menurunkan tingkat suku bunga, maka diharapkan bank-bank umum yang mengacu pada Bank Indonesia untuk menetapkan bunga akan menetapkan bunga kredit yang lebih kecil untuk UKM, sehingga kegiatan usaha dapat terpacu dan menciptakan kestabilan perekonomian atau kestabilan produksi, sehingga perusahaan dapat memproduksi barang secara lebih produktif. Terima kasih. Sekian dari penjelasan saya. Jangan lupa share, like, and subscribe.